Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Manda Hadi Kusuma, yang akan mengampu Anda masih pada praktikum konsep bahasa pemrograman ya. Meskipun kita sudah setengah jalan ya, tapi saya harap kita semua masih tetap semangat untuk belajar dan harus selalu menjaga kesehatan. Dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan kekuatan sampai selesai sampai selesai ujian akhir semester dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk materi praktikum setelah MIT, kemarin kita sudah mempelajari tentang cara menggunakan Lisp. Sekarang kita baru lagi, yaitu kita menggunakan Swiss Prolog. Nah, nanti silakan Anda menginstal Swiss Prolog. Filenya akan saya berikan pada bagian download. Silakan di-download aplikasinya, terus diinstal. Seperti biasa installnya. Ini adalah filenya, Swiss Prolog. Nanti silakan diinstal, ukurannya kecil, cuman 11,6 MB. Nah, sebelum kita masuk tentang ke Swiss Prolog, kita harus mengenali dulu. Perlu diketahui bahwa Swiss Prolog itu sebenarnya adalah aplikasi pemrograman yang berisikan fakta. Di dalam pemrograman Swiss Prolog, skrip yang kita tulis itu nanti akan berisi data. Nah, data itu adalah berupa data itu dianggap sebagai database-nya Swiss Prolog itu nanti akan kita jalankan, kemudian kita bisa bertanya pada interface Swiss Prolog-nya tentang fakta-fakta yang ada pada data tersebut. Pada interface Swiss Prolog Anda bisa memulai membuat aplikasinya dengan file new. Ya, ini adalah jendela editor Swiss Prolog. Anda bisa create misalnya latihan.pl, tinggal diketikkan saja. Pada script prolog terdiri dari predikat dan atoms. Nah, kalau kita bisa baca ini Andi main bola. Oke, berikutnya pada prolog itu kita bisa juga coba mengetikkan hello world. Jadi dia write sama ya, hello world. Hello world. Atau bisa juga kalau titik itu berarti perintah berakhir dan dieksekusi. Tapi kalau koma itu artinya lanjutkan perintah yang lain. Jadi misalnya write hello world nl new line koma lagi, jadi berikan lagi perintah yang lain. Right. Belajar prolog. Titik, baru titik. Hasilnya seperti ini. Hello world, new line, belajar prolog. Itu kalau pengenalan konsol ya. Nanti ada beberapa macam lagi, bisa juga pakai format dan beberapa variannya. Kemudian pada file kita bisa juga edit. Ini tadi latihan ya. Nah, ini tadi ini adalah file latihan yang kita buat sebelumnya. Beberapa cara untuk melakukan compile. Jadi kalau kita sudah mau menuliskan script.prolog atau .pl, kita harus mengcompile dulu agar scriptnya bisa terbaca pada sistem prolognya, agar outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Cara untuk eksekusi atau mengcompile scriptnya bisa menggunakan
buka tutup kurung siku, kemudian nama filenya tanpa ekstensi, enter langsung, atau bisa juga pakai consult latihan PL seperti ini. Nah, bisa pakai consult juga, atau bisa juga pakai file consult, bisa. Jadi terserah, monggo nanti silahkan senyamannya Anda. Aturan berikutnya, prolog itu terdiri dari predikat dan atoms. Jadi atomsnya bisa 1, 2, atau 3. Bisa lebih, atau bisa juga kadang-kadang berupa variabel isinya list, bisa juga. Nanti ada beberapa macamnya. Nah, contohnya ini. Nah, ini perlu diingat juga, setiap kalau mau komen itu pakai garis miring bintang, kemudian ditutup dengan bintang garis miring. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh atom, contoh predikat, kemudian atomnya. Jadi kontennya. Jadi kalau dibaca itu ukuran panjang termasuk ukuran, pendek juga bagian ukuran, sedang ukuran, tanggung ukuran. Kemudian celana itu katun, yang kalau katun itu baju terbuat dari katun atau bahannya katun. Ya, monggo nanti kira-kira cara baca seperti itu. Kemudian kalau kita sudah membuat file baru atau mengedit file, kemudian jangan lupa untuk di compile dulu atau untuk dibaca. Perlu diingat juga, setiap baris dari script yang kita buat, kalau sudah selesai itu diakhiri dengan titik. Nah, diakhiri dengan titik kalau scriptnya sudah selesai. Tapi kalau belum mau mengerjakan script baru pada blok kode yang Anda buat, ditambahi koma atau titik koma sesuai dengan script yang Anda buat. Tapi kalau sudah selesai, tambahkan titik. Ini kemudian tadi sudah di compile ya. Sudah di compile. Kalau sudah di compile, kita bisa melihat, misalnya kita mau melihat ukuran, bisa pakai listing ukuran titik. Nah, ini untuk melihat isi datanya dari masing-masing predikat, atau listing katun misalnya, bisa pakai listing, atau juga bisa kalau mau melihat isi datanya, misalnya pakai ini. Kita bisa panggil predikatnya, kemudian tambahin satu variabel. Kalau tandanya pada prolog, variabel itu menggunakan diawali dengan huruf besar. Bisa berupa kata atau satu huruf saja, tapi yang penting diawali dengan huruf besar. Misalnya X, pokoknya huruf besar. Nah, panjang. Nah, kalau mau melihat next datanya, tinggal tekan tab atau tombol N. Itu kalau tadi, ini kalau datanya satu atom. Berikutnya data 2 atom dan data 3 atom. Nah, Anda bisa lihat di sini data 2 atom. Kalau kita baca di prolog, karena tadi prolog itu merupakan fakta, jadi list scriptnya adalah data juga. Kalau kita baca, ini buaya makan daging, sapi makan rumput. Nah, ini kalau makanan. Kemudian kalau warna, kucing warna hitam, sapi warna putih, dan seterusnya. Ini kalau 2 atom. Kemudian 3 atom, cara bacanya, Andi mengajari Budi matematika.
Ibu memotong daging menggunakan pisau. Ya, kira-kira begitu cara bacanya. Nah, ini kalau kita eksekusi lagi atomnya, latihan, kita bisa listing. Coba listing ini ya, listing makan. Titik. Nah, begitu. Nah itu cara membuat data pada Prolog. Berikutnya adalah operator. Nah, ini adalah operator. Jadi operator n itu koma, if itu titik 2 minus, or titik koma, not. Oke, berikutnya misalnya kita membuat sebuah logic sederhana. Sebelumnya kita sudah membuat data. Ini ada data warna. Nah, kita buat logic. Kita mau logiknya yaitu tentang kategori warna gelap dan warna terang gitu. Nah, warna gelap hitam coklat, warna terang adalah putih dan merah. Nah, nanti kita bisa dari script yang sudah kita buat, nanti kita bisa mencari hewan-hewan mana saja yang warnanya gelap dan hewan-hewan warna apa saja yang warnanya terang. Sudah kita buat, jangan lupa di-compile dulu. Nah, kita compile. Kemudian kita mau melihat hewan yang memiliki memiliki warna bulu terang. Warna bulu terang. Berarti terang X misalnya, N. Titik. Nah, sapi, kambing, tap ya. Kelinci dan singa. Nah, kita bisa melihat list dari hewan-hewan apa saja yang memiliki kulit terang. Begitu juga dengan gelap. Kucing, cacing, sapi. Kita juga bisa dari script yang sederhana tadi, kita bisa buat juga operasi matematika sederhana. Misalnya pengurangan, penambahan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini kalau membacanya A kurang B hasilnya C. A tambah B hasilnya C. A bagi B hasilnya C. A bagi B A kali B hasilnya C. Ini adalah scriptnya. Jadi kalau kita mau mengerjakan pengurangan misalnya, kurang 12 kurang 4 hasilnya berapa? Kita tanyain aja. Nah, Excel dengan 8. Oke, demikian saja pengenalan Prolog dari saya. Nah, silakan nanti Anda explore lagi. Nanti berikutnya akan saya berikan link YouTube yang bisa Anda tonton tentang cara beberapa script yang bisa dipelajari dari Prolog. Nah, silakan Anda mempelajari. Untuk minggu depan kita coba kembali. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, nanti kita pertama, karena ini masih baru, saya yakin. Nah, nanti dicoba-coba dulu, belajar dulu, dan diikuti panduan-panduan yang ada di internet, dan link panduan yang akan saya berikan. Silahkan dicoba-coba, ditonton, dan semoga bisa semakin mahir dalam menggunakan Prolog. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.